Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat kelas studio perancangan arsitektur 2. Kali ini saya akan membahas terkait set planning. Set planning bisa dikatakan rencana tapak. Nah, semakin bagus dalam merencanakan tapak, maka akan semakin matang pula nanti dalam perencanaan pembangunannya. Seperti contoh pada gambar ini adalah salah satu set plan dalam satu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa aktivitas. Nah, set planning bisa dikatakan gambar dua dimensi yang berisi konsep gambaran atau peta rancangan pembagian area terbangun atau termasuk tata guna lahan yang di dalamnya terdapat perencanaan jalan beserta fasilitas-fasilitas penunjang yang dalam skala batas-batas luas lahan tertentu. Nah, sebagaimana contoh pada gambar kali ini yaitu salah satu area set planning perencanaan suatu wilayah. Nah, di sini sudah memiliki batas-batas tertentu yang akan direncanakan untuk kemudian dapat dibangun. Salah satu batas wilayahnya. Nah, setelah memiliki batas wilayah, maka di dalamnya kita dapat merencanakan. Ada sirkulasinya. Nah, ini ada jalur sirkulasinya. Nah, ada jalur sirkulasi. Ini juga merupakan jalur sirkulasi rancangannya. Nah, kalau yang di dalam sini merupakan RTB, ruang terbuka biru. Di kawasan ini terdapat beberapa fasilitas, di antaranya untuk poin nomor 1 ada pintu gerbang, pos security, ada area komersil, dan tersedia juga parkir. Untuk area kedua terdapat rancangan fasilitas dan 3 juga merupakan rancangan fasilitas dan ini merupakan gedung-gedung yang akan direncanakan untuk menunjang dari fasilitas dari kawasan ini. Lalu ada yang bagian 4 juga ada rencana aktivitas karena ini berupa taman, jadi direncanakan area olahraga outdoor. Nah, selanjutnya ada bagian nomor 5, lengkap dengan fasilitas sirkulasi dan juga ada rancangan taman-tamannya. Area 6 juga merupakan area taman bermain outdoor dan area 7 merupakan tempat pemancingan. Nah, set planning ini berkaitan dengan apa yang akan kita rencanakan. Biasanya ketika kita akan merencanakan set planning, kita sudah memiliki bermacam-macam aktivitas yang akan kita tempatkan di dalam rancangan set kita. Untuk merencanakan set planning ada beberapa hal yang dibutuhkan. Di antaranya ada kebutuhan ruang. Di sini berkaitan dengan siapa penggunanya, aktivitasnya apa, lalu berkaitan dengan jumlah penggunanya, sehingga nanti akan melahirkan besaran-besaran ruang yang dibutuhkan di dalam set planning. Ini ada struktur ruang. Struktur ruang berkaitan dengan pengorganisasian unsur-unsur ruang yang saling terkait dalam satu sistem. Biasanya berkaitan dengan penempatan ruang-ruang yang saling terkait. Nah, selanjutnya ada orientasi dan sirkulasi. Ini berkaitan dengan penempatan orientasi masa bangunan. Kita ingin melihat view kemana. Sehingga seperti contoh ini misalnya ada beberapa bangunan orientasinya menghadap ke danau. Selain itu juga ada sirkulasi. Sirkulasi ini berkaitan dengan ruang gerak. Selanjutnya, kebutuhan ruang. Aktivitas user. Rencanakan fungsi besaran bangunan berdasarkan analisis aktivitas dari masing-masing pengguna ruang. Jadi, setiap manusia memiliki aktivitas sehingga akan melahirkan ruang-ruang yang dibutuhkan dalam menunjang aktivitas tersebut. Biasanya, ruang berkaitan sebagai tempat untuk aktivitas manusia sehingga
Sehingga dalam menghitung besaran ruang dapat mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya pelaku. Lalu, pelaku ini berkaitan dengan antropometri, berkaitan dengan ukuran tubuh manusia dan jumlah pelaku atau jumlah pemakai. Nah, untuk melihat besaran ruang ini bisa merujuk pada buku data arsitek. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat kembali. Lalu ada aktivitas. Aktivitas berkaitan dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Karakter kegiatannya seperti apa. Lalu macam-macam aktivitas yang dilahirkan dalam satu ruang. Ini berkaitan nanti menghasilkan besaran ruangnya seperti apa. Lalu ada furnitur. Ini berkaitan dengan peralatan yang mendukung si aktivitas tersebut. Lalu kita lihat lagi kebutuhan ruang, space, klaim ruang berdasarkan aktivitas user. Di sini dikatakan kelompok aktivitas berdasarkan interaksi kegiatan antara aktor, jumlah aktor yang terlibat, dan batas ruang yang diklaim untuk jadi sebuah ruangan. Nah, seperti contoh macam-macam aktivitasnya. Ada yang sedang berdiskusi, berjalan, melompat, bersepeda, bahkan membawa hewan peliharaan. Dengan macam-macam aktivitas ini, maka akan melahirkan besaran ruang yang berbeda. Lalu kita berbicara masih terkait kebutuhan ruang. Kapasitas dan besaran ruang. Di sini tentukan kapasitas maksimal dan minimal dari setiap ruang. Dapat didukung dari data hasil analisis studi preseden yang sesuai dengan topik, tema, konsep, proyek yang direncanakan. Nah, seperti masih pada gambar ini, maka di sini mengelompokkan beberapa kegiatan dalam satu ruang-ruang tertentu. Dengan jumlah dan kapasitas manusia yang ada dalam pengelompokan ini, tentu akan melahirkan ruang-ruang yang berbeda ukurannya. Ada beberapa orang sedang berdiskusi, bahkan ada yang aktivitas yang beragam, sehingga butuh ruang lebih besar. Dengan jumlah kapasitas di dalamnya juga yang lebih besar. Lalu kita lihat kembali. Diagram kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang merupakan simpulan dari ketiga proses sebelumnya sebagai sumber informasi. Pada tahap awal, petakan aktivitas yang akan direncanakan dan ruang yang akan diklaim user. Lalu melihat batas ruang kegiatan yang diklaim. Berapa banyak orang yang akan menggunakan dan seberapa luas ruang yang akan digunakan sehingga muncullah kebutuhan ruang. Lihat gambar di samping ya, dikelompokkan menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok dengan jumlah yang berbeda tentu membutuhkan kebutuhan ruang yang berbeda dan aktivitas mereka juga berbeda, sehingga mungkin akan membutuhkan luasan ruang yang berbeda pula. Nah, masih berkaitan dengan kebutuhan ruang, di sini pengelompokan ruang berdasarkan kedekatan fungsi. Nah, setelah semua kebutuhan ruang telah dipetakan, maka saatnya untuk menyusun ruang-ruang tersebut berdasarkan kedekatan fungsinya dan kelekatan aktivitas antar ruang tersebut. Biasanya dalam diagram ruang, jika kita menyusun perencanaan ruang, maka menempatkan ruang-ruang yang saling berkaitan antara aktivitas dan fungsinya saling berdekatan, sehingga ruang 1 dan ruang 2 bisa dapat dicapai, atau bisa dikatakan ruang 1 dan ruang 2 masih bisa berhubungan karena memiliki fungsi dan aktivitas yang saling berdekatan. Struktur ruang dapat dikatakan struktur pengaturan ruang dan pengorganisasian ruang yang saling terkait dalam suatu sistem. Nah, di sini biasa berkaitan dengan hubungan antar ruang. Bisa dibagi pembagian ruang dalam dan ruang luar. Langkah berikutnya adalah membagi ruang-ruang yang telah disusun tersebut berdasarkan kebutuhan naungan. Berdasarkan kebutuhan naungannya. Petakan ruang mana saja yang butuh teratapi dan bagian mana saja yang bisa berupa ruang terbuka. Nah, seperti contoh pada set yang ini. Nah, di sini ketika merencanakan ruang-ruang yang butuh untuk teratapi, kita sudah memiliki dulu aktivitas untuk ruang yang
yang teratapi yang bagian mana. Berarti ruang-ruang terbangun gitu ya. Sehingga di sini menempatkan pada posisi 3 dan 2 merupakan ruang-ruang yang terbangun. Sedangkan yang keempat, 5, 6, dan 7 ini bisa dikatakan ruang-ruang terbuka. Sehingga ada penempatan ruang-ruang sesuai pada fungsinya. Hubungan antar ruang dan susunannya. Evaluasi proses sebelumnya dan susunan ulang dengan membuat zoning ruang. Berdasarkan fungsi ruang yang menunjukkan hubungan ruang yang satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana ruang-ruang tersebut tersusun. Lalu susunlah ruang-ruang tersebut dalam skema penempatan ruang diagram hubungan ruang. Nah ini ketika sudah memiliki nama-nama ruang, aktivitas, dan sudah tahu semuanya, maka kita bisa menyusun struktur penempatan sesuai dengan mengorganisasikan unsur-unsur ruang yang saling terkait dalam satu sistem. Sehingga di sini berkaitan dengan fungsi dari ruang-ruang tersebut. Lalu kita bisa menyusunnya untuk membentuk rancangan kedekatan ruang nantinya. Ini seperti contoh di samping ada. Lalu menentukan area-area privat, public open space, semi privat, public, outdoor service. Nah, ini beberapa ini contoh ya cara penyusunan aktivitas di Museum Training Center. Lalu ada orientasi dan sirkulasi. Orientasi dan sirkulasi. Orientasi berkaitan dengan arah hadap bangunan. Biasanya arah hadap bisa ke arah jalan, ke arah pegunungan, atau ke arah view-view yang lebih menarik. Sirkulasi adalah suatu tipe gerakan melalui ruang. Ruang tempat kita bergerak atau ruang sirkulasi diartikan sebagai tali pergerakan yang terlihat menghubungkan ruang-ruang suatu bangunan atau bagian yang satu dengan yang lain di dalam maupun di luar bangunan. Nah, sirkulasi biasanya dibagi dalam beberapa sistem sirkulasi manusia, sistem sirkulasi kendaraan. Seperti contoh di bawah ini ada sistem sirkulasi kendaraan. Nah, ini orientasi bangunannya juga bisa beragam, bisa menghadap ke arah ke arah jalan. Nah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.